Siapa saja yang bisa membaca dan menafsirkan Alkitab boleh menjadi pendeta. Itulah yang menjadi alasan mengapa perempuan diperbolehkan menjadi pendeta di Protestan. Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Salve. Kenapa Protestan ada perempuan jadi imam atau pendeta, sedangkan di Katolik semua laki-laki? Ada dua pertanyaan di sini ya. Yang pertama, kenapa gereja Katolik hanya menafsirkan laki-laki? Dalam Yudaisme tidak ada imam perempuan. Tuhan Yesus sendiri menafsirkan imam laki-laki. Dia memilih 12 rasul, semuanya laki-laki. Kalau dia menghendaki imam wanita, kandidat terdepan yang paling mungkin adalah Maria Magdalena. Imamat ini adalah sakramen dan gereja tidak mampu mengubah substansi sakramen. Misalnya, seseorang tidak boleh dibaptis dengan anggur dan bahan lain selain roti tidak boleh digunakan untuk konsekrasi dalam misa. Jika bahan yang digunakan tidak sah, maka sakramen tidak dapat terlaksana. Demikian juga karena imam bertindak dalam pribadi Kristus, gereja tidak punya wewenang untuk menganugerahkan sakramen kepada mereka yang tidak mampu mewakili laki-laki Yesus Kristus. Pertanyaan yang kedua, kenapa ada pendeta perempuan di Protestan? Sejak reformasi ya, Martin Luther dan kawan-kawan keluar dari gereja Katolik, maka mereka kehilangan otoritas gereja dengan konsekuensi kehilangan sakramen-sakramen termasuk sakramen imamat. Tidak ada lagi imamat pelayan atau klergi. Yang ada hanya imamat umum yang diterima saat pembaptisan. Maka yang bisa dilakukan para pemimpin mereka adalah menyebarkan Injil, berdoa, dan bernubuat di gereja. Ini bisa dilakukan oleh siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka tidak bisa merayakan Ekaristi. Dengan kehilangan otoritas dari gereja untuk mengajar, mereka berpaling kepada kitab suci sebagai satu-satunya otoritas. Karena itu, siapapun yang bisa membaca dan menafsirkan kitab suci, kayaknya boleh diangkat menjadi pendeta. Laki-laki, perempuan, sama saja. Apakah memang setiap orang yang bisa membaca dan menafsir Alkitab diperkenankan menjadi pendeta? Dan itu dijadikan sebuah alasan oleh Romo untuk memberikan sebuah jawaban mengapa perempuan boleh menjadi pendeta di Protestan. Jadi begini, Romo, syarat menjadi pendeta itu bukan hanya bisa membaca dan menafsir Alkitab. Kalau itu yang Anda katakan, itu alasan yang terlalu dangkal ya. Saya harus beritahu kepada Anda, ada banyak orang yang bisa membaca Alkitab, bahkan hafal Alkitab, bahkan bisa menafsir, tapi nggak bisa jadi pendeta. Karena apa? Karena menjadi pendeta itu adalah panggilan untuk melayani Tuhan ya. Dimana ketika seseorang menjadi pendeta, sama saja seperti Romo, dia sudah mengabdikan dirinya untuk Tuhan. Dia sudah memberikan dirinya untuk Tuhan. Apakah cukup hanya dengan bisa mengerti atau membaca Alkitab dan bisa menafsir boleh menjadi pendeta? Oh enggak. Enggak bisa. Ada banyak orang yang bisa melakukan itu tapi enggak bisa jadi pendeta. Salah satunya adalah dia juga harus menempuh pendidikan di sekolah tinggi teologi ya. Ada banyak orang yang tidak terpanggil pada saat dia masuk sekolah teologi itu gagal. Bahkan setelah lulus dari sekolah teologi pun gagal. Karena apa? Karena Tuhan tidak menghendakinya. Lalu ketika Anda mengatakan bahwa ketika orang Protestan itu hanya bisa seperti membaca, menerjemahkan, lalu kemudian juga bernubuat, lalu kemudian juga Anda mengatakan tadi mereka itu memberitakan Injil, itu aja yang diperkenankan. Saya harus beritahu kepada Anda bahwa ketika Martin Luther itu keluar dari Katolik,
Maka apakah orang Kristen kehilangan baptisan, orang Protestan kehilangan baptisan? Tidak. Mereka Kristen itu, Protestan itu masih mengenal dua baptisan. Baptisan kudus dan perjamuan kudus. Jadi itu juga hanya bisa dipimpin oleh pendeta. Tidak semua orang bisa memimpin itu. Selain itu, apakah kemudian kita kehilangan Ekaristi? Oh tidak, karena berbeda konsepnya antara Kristen dengan Katolik. Mengapa berbeda? Karena dua-duanya adalah sudah menjadi dua agama yang berbeda. Kalau saya mau bertanya kepada Anda, apakah sepenuhnya agama Anda atau apakah sepenuhnya Katolik itu sepenuhnya sama dengan Yudaisme? Kan tidak juga. Mengapa tidak sama antara Katolik dan Yudaisme? Walaupun ada ya persamaannya, tetapi ada juga perbedaannya. Karena itu sudah menjadi dua agama yang berbeda. Sama saja Katolik dengan Protestan, apakah sama? Tidak. Tidak sama, tetapi apakah ada persamaannya? Ada. Tapi yang harus kita ingat adalah bahwa Katolik sudah menjadi agama sendiri, Protestan sudah menjadi agama sendiri. Walaupun ada persamaannya dan ada perbedaannya, tetapi kita tidak bisa menjadikan itu sebagai sebuah alasan untuk kita menilai agama orang lain. Biarlah Katolik tetap menjadi Katolik dan biarlah Protestan tetap menjadi Protestan. Salam, Tuhan Yesus memberkati.